Malam hari ini saya mau berbicara banyak tentang keresahan saya, di mana topik yang akan saya angkat adalah ketika institusi gereja melenceng dari panggilan ilahi, maka apa yang harus kita lakukan, saudara terkasih? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan iman kita, institusi gereja memegang peranan yang sangat penting sebagai wadah persekutuan dan pelayanan. Namun, sebagaimana jika institusi yang seharusnya menjadi teladan kebenaran dan ketertiban itu harus dipimpin oleh orang-orang yang tidak profesional dan melanggar aturan yang mereka buat sendiri? Ini adalah ironi yang muncul akhir-akhir ini. Nah, ini juga adalah pergumulan yang serius dan yang perlu kita renungkan dalam terang firman Tuhan. Nah, kita mungkin sering mendengar atau bahkan menyaksikan sendiri bagaimana ADART gereja dalam artian sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata kelola internal seringkali dilanggar oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga dan pelaksananya. Nah, janji-janji yang tidak ditepati dan keputusan yang bias atau bahkan praktik yang tidak etis bisa mengikis kepercayaan jemaat dan merusak kesaksian gereja di mata dunia. Nah, penting untuk diingat bahwa organisasi kemasyarakatan atau ormas termasuk di dalamnya organisasi gereja yang menaungi kumpulan gereja-gereja dalam satu denominasi atau sinode atau bahkan entitas hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan negara. Ini berarti bahwa selain harus organisasi gereja yang dipusatkan harus tunduk dan taat kepada ADRT-nya yang mereka buat sendiri, dan mereka juga wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenhukam. Beberapa aturan yang harus diikuti oleh ormas keagamaan meliputi, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bagaimana undang-undang ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Nah, ini adalah payung hukum utama yang mengatur keberadaan, hak, kewajiban serta pembubaran ormas. Yang kedua adalah peraturan pemerintahan tentang ormas. Sebagaimana turunan dari undang-undang tersebut, ada berbagai PP yang mengatur lebih rinci tentang pendaftaran, tentang pelaporan kegiatan, tentang sanksi bagi ormas. Dan yang ketiga adalah kode etik dan tata kelola organisasi. Jadi setiap ormas harus memiliki kode etik dan tata kelola yang jelas, mengatur bagaimana keputusan yang harus dilakukan, bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana menghindari konflik kepentingan, dan bagaimana pertanggungjawaban dilaksanakan atau akuntabilitas. Keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan ADART yang telah dibuat dan disepakati oleh organisasi. Nah, ini untuk menjamin bahwa setiap langkah sejalan dengan landasan hukum internal atau aturan yang berlaku. Ketika pemimpin gereja atau orang-orang yang duduk di pusat mengabaikan ADART internal, maka mereka secara tidak langsung juga melanggar hukum negara. Ini bukan hanya masalah internal gereja, tapi ini juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan tata kelola yang baik dan hukum yang berlaku. Nah, situasi semacam ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa penting di dalam Alkitab, yaitu ketika Rasul Paulus menegur keras Petrus di Antioquia, seperti yang dicatat dalam Galatia 2 ayat 11-14. Nah, Petrus, seorang rasul terkemuka dan pilar gereja mula-mula, menunjukkan sikap yang munafik. Awalnya ia makan bersama orang-orang non-Yahudi, menunjukkan persatuan dalam Kristus. Namun ketika berhadapan dengan orang Yahudi yang datang, ia menarik diri dan memisahkan diri, takut akan kecapan mereka. Nah, Paulus melihat ini sebagai penyimpangan serius dari kebenaran Injil. Ia tidak ragu menegur Petrus di depan umum dan berkata, apabila engkau, padahal engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa orang-orang yang bukan Yahudi untuk hidup secara Yahudi? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa di mana Paulus menegur Petrus? Nah, poin pertama yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah tidak ada imunitas dalam teguran. Bahkan seorang pemimpin besar seperti Petrus tidak kebal terhadap kesalahan dan teguran. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak peduli posisi dan jabatan seseorang dalam gereja, semua tunduk pada otoritas firman Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran dan juga hukum yang berlaku itu mengikat. Poin kedua adalah integritas adalah kunci. Jadi pelanggaran aturan yang dibuat sendiri seperti ADART yang diabaikan atau ketidakprofesional dalam pelayanan menunjukkan kurangnya integritas. Sama seperti Petrus yang bertindak munafik. Pemimpin gereja yang tidak konsisten dengan perkataan dan perbuatannya akan merusak kredibilitas dan teladan yang seharusnya diberikan. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah kebenaran di atas segala-galanya. Paulus tidak berkompromi dengan kebenaran Injil demi menjaga kerukunan semu. Ia berani menegur demi memurnikan iman dan kesaksian gereja. Demikian pula ketika kita melihat penyimpangan dalam institusi gereja,
Kita dipanggil untuk mengasihi kebenaran lebih dari menjaga status quo yang salah, baik dalam konteks rohani maupun dalam konteks hukum. Nah, teguran Paulus kepada Petrus bukanlah untuk mempermalukan, melainkan untuk memulihkan Petrus kepada kebenaran dan menjaga kemurnian Injil. Demikian pula ketika kita berbicara tentang masalah kepemimpinan dan tata kelola gereja, tujuannya haruslah memulihkan dan memperbaiki, bukan menghakimi semata. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Pertama, yang harus dilakukan oleh jemaat adalah memiliki tanggung jawab untuk mendoakan pemimpin-pemimpin gereja kita dan mendukung mereka tentunya dalam pelayanan yang benar dan bukan munafik. Namun kita juga dipanggil untuk memiliki kepekaan rohani untuk berani bersuara ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau aturan yang berlaku. Nah, ini bukan berarti kita memberontak, no. Melainkan dengan rendah hati dan dengan kasih mengingatkan kepada panggilan luhur gereja dan kewajiban mereka sebagai entitas hukum. Banyak gereja yang saya temui telah banyak terpecah keluar dari sebuah organisasi hanya karena beberapa oknum pemimpin yang tidak bijak dalam mengambil keputusan atau gagal memahami atau menerapkan resolusi konflik yang sehat dan mengabaikan nilai-nilai integritas serta akuntabilitas. Jadi oknum-oknum tersebut itu tidak semua sebagai bagian dari gereja. Jadi perlu kita belajar tentang pentingnya resolusi konflik yang alkitabiah, mengupgrade diri sehingga SDM kita itu bukan SDM yang rendah, tetapi SDM kita itu di-upgrade terus setiap saat. Dan mereka bijak dalam mengambil setiap keputusan yang adil dan transparan dan sesuai dengan ADART yang berlaku dalam organisasi. Lebih daripada itu, orang-orang yang duduk di tampuk kepemimpinan di ormas khususnya majelis gereja harus senantiasa belajar tentang resolusi konflik. Makanya kalau S1-nya teologi, S2-nya ambil di resolusi konflik. Dan belajar mengupgrade diri sebagai bagian aspek kepemimpinan, manajemen organisasi, dan belajar berorganisasi dengan memahami struktur dan dinamika yang sehat. Serta yang terpenting adalah belajar untuk tunduk kepada aturan organisasi yang telah disepakati bersama. Karena hanya dengan demikian kita tetap menjadi saksi Kristus yang utuh untuk membangun persatuan bukan perpecahan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan memurnikan gerejanya sehingga kita menjadi terang dan garam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.